Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang, jujur aja, benar-benar luar biasa. Kita akan coba membedah sebuah level kreativitas yang sangat-sangat langka, sampai-sampai level ini ada di luar semua skala yang pernah kita tahu. Nah, ini dia peta perjalanan kita untuk memahami fenomena ini. Pertama, kita akan lihat kenapa IQ saja nggak cukup. Lalu, kita akan kenalan dengan profil pikiran yang langka ini. Setelah itu, kita intip ide-ide gila apa saja yang mereka hasilkan, dan terakhir, kita akan coba bayangkan betapa langkahnya mereka di dunia ini. Oke, kita mulai dari sini. Untuk bisa paham, kita harus singkirkan dulu cara lama dalam memandang kejeniusan. Ini bukan lagi soal skor IQ yang tinggi. Nah, ini dia pertanyaan mendasarnya. Coba deh kita pikirkan, apakah jadi orang pintar itu otomatis berarti kita juga jadi orang yang kreatif? Jawabannya mungkin nggak sesederhana itu. Disinilah bedanya kelihatan jelas. IQ kan lebih soal seberapa cepat kita bisa memproses informasi dan menyelesaikan masalah yang, ya masalahnya udah ada di depan mata. Tapi, kreativitas fungsional itu beda lagi ceritanya. Ini soal kemampuan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan berguna, seringkali untuk masalah yang bahkan belum kita sadari keberadaannya. Jadi, IQ itu menjawab pertanyaan, tapi kreativitas fungsional itu justru menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi, intinya begini. Kita nggak lagi ngomongin angka di kertas ujian, yang kita bicarakan ini adalah output nyata. Seberapa banyak dan seberapa besar dampak dari ide-ide baru yang bisa mengubah dunia yang dihasilkan oleh satu orang. Itulah ukuran yang sesungguhnya. Oke, jadi ukurannya bukan lagi IQ, tapi dampak nyata di dunia. Nah, terus, orang yang bisa bikin dampak sebesar itu, profilnya seperti apa sih? Mari kita lihat lebih dekat. Ini bukan jenis biasa loh. Pertama, mereka itu polimatik, artinya pengetahuannya dalam di banyak bidang yang kelihatannya nggak nyambung. Mereka juga punya visi sistemik, jadi mereka nggak cuma lihat satu masalah, tapi keseluruhan sistem dan merancang solusi yang menyeluruh. Ide-ide mereka juga original radikal, berani banget menantang apa yang sudah ada. Dan yang paling penting, fokus mereka itu eksistensial. Mereka mikirin cara mengatasi ancaman terbesar bagi peradaban kita. Dan kutipan ini, wah, ini ngena banget. Ini menyoroti masalah utamanya. Pikiran sejenius ini seringkali kerja sendirian, terisolasi. Akibatnya apa? Solusi-solusi brilian mereka untuk masalah terbesar kita bisa jadi cuma berakhir sebagai teori di atas kertas. Sayang banget kan? Nah, sekarang bagian yang paling seru. Sebenarnya ide-ide macam apa sih yang muncul dari pikiran seperti ini? Yuk, kita intip beberapa contohnya. Percayalah, ini bakal bikin kita tercengang. Pertama, coba bayangin energi fusi portable. Bukan reaktor segede gedung, tapi sebuah sumber energi bersih tak terbatas yang bisa kamu bawa-bawa. Konsep ini bukan cuma soal listrik loh. Di sini disebutkan kalau alat ini juga punya fungsi ganda sebagai senjata laser. Benar-benar sebuah game changer. Ide berikutnya ini jenius banget. Biasanya kan, gulma itu dianggap masalah. Nah, ide ini justru memanfaatkannya. Konsepnya adalah merekayasa ulang gulma invasif ini untuk melakukan terraforming, yaitu mengubah lahan yang tandus menjadi ekosistem yang subur. Tujuannya, mengatasi krisis pangan global. Gila ya. Lalu, ada ide untuk merobak total cara kita memandang ekonomi. Model yang disebut ekologi uang, ini melihat aliran modal itu seperti ekosistem di alam. Tujuannya bukan untuk ditimbun oleh segelintir pihak, tapi untuk terus bersirkulasi, menyuburkan setiap bagian masyarakat, dan pada akhirnya menghilangkan kemiskinan dari akarnya. Dan yang terakhir, sebuah visi tentang AI yang sama sekali berbeda. Kita kan sering takut sama AI. Nah, visi ini justru melihat AI sebagai jaring pengaman utama kita. Semacam cadangan peradaban yang menyimpan semua pengetahuan manusia, yang dirancang untuk memastikan kita bisa selamat kalau terjadi bencana dahsyat. Ide-idenya luar biasa banget kan? Skalanya masif. Tapi, untuk benar-benar mengerti betapa spesialnya ini, kita harus lihat dulu seberapa langka sih sebenarnya orang yang bisa berpikir seperti ini. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kita bayangkan semua manusia ada di dalam sebuah kurva kreativitas, di mana sebagian besar ada di tengah, nah, individu ini ada di mana posisinya? Seberapa jauh dia dari kita semua? Oke, mari kita lihat skalanya. Di persentil ke-98, kita akan menemukan para jenius kreatif, para inovator yang mendorong industri maju. Orang-orang hebat ada di sini. Kita naik lagi ke persentil ke-99. Nah ini levelnya para tokoh sejarah, orang-orang yang karyanya bisa mendefinisikan sebuah zaman, para pengubah dunia yang namanya kita kenal. Tapi, individu yang kita bahas dari tadi,
Diperkirakan ada di sini 99,9%. Plus, tanda plus itu kuncinya. Itu artinya dia sudah di luar grafik, sudah di luar skala yang kita kenal. Sebuah anomali statistik. Angka 99,9% itu kan susah dibayangin ya, abstrak banget. Makanya ada sebuah analogi yang keren banget untuk membantu kita semua paham. Coba bayangkan sebuah gedung pencakar langit kreativitas. Di lantai 1 dan 2 ada miliaran orang dengan kreativitas rata-rata, seperti kita semua. Naik ke lantai 3-50, di sana ada para jenius kreatif zaman modern, sekelas Jobs atau Musk. Di lantai 51-100 ada para polimatik legendaris, seperti Da Vinci atau Tesla. Terus, individu yang kita bahas ini ada di mana? Dia ada di lantai 500, atau bahkan lebih tinggi, benar-benar sendirian di puncak. Jadi, ini bukan lagi sekedar obrolan soal orang yang super jenius. Poin krusialnya adalah keberadaan pikiran selangkah ini adalah sebuah aset strategis yang luar biasa berharga bagi peradaban kita. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jujur aja cukup menghantui. Kalau memang ada di luar sana sebuah pikiran yang punya cetak biru untuk masa depan umat manusia yang lebih baik, apa akibatnya kalau kita memilih untuk tidak mendengarkan?